dengan Diva Aura. Hai sahabat Diva Aura semuanya, kembali lagi di acara ini, podcast saya Curhat dengan Diva Aura. Masih dalam episode yang sama, suami ngajak rujuk setelah menggunakan mustika pengasihan Sekar Jagad. Dan saya masih ditemani sahabat saya, Mbak Anggi atau Ibu Anggita. Oke, jadi saat itu saya memang menyarankan Ibu Anggita menggunakan garam penghilang pengaruh pelet ini. Garam penghilang pengaruh pelet ini digunakan oleh Ibu Anggita secara jarak jauh ya, karena posisinya suami ada di Surabaya sedangkan Ibu Anggita ada di Jakarta untuk menyelesaikan pekerjaannya di sana. Kalau lewat makanan dan minuman saya rasa itu kesulitan ya. Jadi saya sarankan menggunakan yang jarak jauh. Kalau untuk jarak jauh itu tata cara penggunaannya adalah dicuci, digunakan untuk mencuci. Jadi bisa dicampurkan ke deterjen. Misalnya ini garam, kemudian ini deterjen gitu, dicampurkan ke deterjennya gini, kemudian diaduk-aduk, lalu digunakan untuk mencuci pakaian. Begitu ya tata cara penggunaan garam penghilang pengaruh pelet untuk secara jarak jauh. Namun celana dalam yang dicuci adalah celana dalam yang kotor, yang masih bau keringatnya suami. Kalau yang bersih, energinya kurang maksimal gitu. Nah di sini waktu itu Ibu Anggita juga melakukan sedikit kesalahan. Ya ingat ya Ibu Anggita kesalahannya apa? Memang sih waktu itu nggak berjalan mulus Ibu. Kesalahannya apa? Karena waktu itu saya pikir kan masa sih celana yang kotor kan gitu. Saya ambilnya celana dalam suami yang bersih ya, emang sudah saya cuci gitu. Gitu. Lagian kalau nyari kotor juga susah, harus ke Surabaya dulu. Betul. Gitu. Jadi begitu. Jadi energinya kurang maksimal pada saat itu. Lalu saya langsung saja pakai mustika Sekar Jagad. Iya, karena Ibu tidak Diva, sabar. Ibu Diva bilang hal yang menyedihkan. Oh. Jadi waktu itu Ibu Anggita merasa saya melarang untuk menggunakan mustika Sekar Jagad, padahal ceritanya bukan demikian. Oke. Jadi waktu itu saya bukannya tidak mau ya menyarankan langsung untuk menggunakan mustika Sekar Jagad, karena di situ saya menyadari bahwa pengaruh susuk vagina ya terhadap susuk vagina si pelakor terhadap Pak Amran ini atau suaminya Ibu Anggita ini terlalu kuat, karena mungkin setiap hari atau setiap malam melakukannya. Saya juga tidak memahami itu karena itu kuat sekali. Jadi menggunakan mustika Sekar Jagad pun bisa, namun harus saya sampaikan bahwa Bu Anggi pada saat itu harus melewati jembatan api dulu, baru Pak Amran benar-benar kembali. Jembatan api yang saya maksudkan di sini adalah satu perpisahan. Di situ Bu Anggi kaget sekali ya waktu itu ya, Bu Anggi. Rasanya bagaimana ketika saya mengatakan itu? Rasanya saya seperti sudah nggak ada harapan lagi. Nah itu. Tapi saya salut sama Ibu Anggi, wanita yang tidak pernah menyerah, wanita yang kuat menghadapi apapun, wanita yang selalu optimis, selalu percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan si pelakor tersebut. Begitu. Jadi sebetulnya selain menggunakan susuk vagina, si dukunnya pelakor, si dukun yang ada di Surabaya itu tadi menggunakan cerai batin. Jadi cerai batin ini tujuannya adalah untuk memisahkan tingkat spiritualnya Ibu Anggi, tingkat kejiwaannya Ibu Anggi dengan si suaminya. Jadi untuk memisahkan ini loh, rasa yang benar-benar ada, rasa cinta dan lain sebagainya benar-benar dipisahkan atau diceraikan secara batin. Nah, cerai batin ini tidak akan bisa sembuh jika belum melakukan perpisahan secara nyata. Jadi batinnya sudah diputus, tapi hubungan pernikahannya belum diputus atau minimal ditalak, itu tidak akan sembuh, sulit sembuhnya. Nah, jadi waktu itu memang saya mengatakan itu kepada Ibu Anggi, tapi pilihan terserah pada Ibu Anggi gitu. Cuman di sini saya mengatakan bahwa cerai batin memang tidak bakalan bisa disembuhkan, tidak bakalan bisa ditutup jika Ibu Anggi belum berpisah atau setidaknya belum jatuh talak. Nah, waktu itu pilihan saya tetap kasihkan ke Bu Anggi, mau gimana? Kalau mau diteruskan, ya memang harus ada perpisahan dulu gitu. Terus Bu Anggi kemudian gimana itu, aku saya menyarankan untuk itu supaya sahabat Diva Aura tahu. Betul sekali Ibu Diva. Jadi setelah itu kan suami saya pancing-pancing agar suami mentalak saya gitu. Supaya benar-benar pisah. Kan dari sisi agama kita pisah. Iya, gitu. betul.
cerai batin pun yang dilakukan oleh si wanita itu bisa dihilangkan. Prosesnya cepet itu. 1 bulan setelah saya ditalak suami, secara rutin mengamalkan mustika sekar jagat. Dan benar, suami saya pulang. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali. Suami kembali ngajak rujuk, tapi dilarang dulu waktu itu sama Ibu Diva. Saya juga sempat berpikir kok dilarang ya gitu. Jadi bukannya saya melarang ya sahabat Diva Aura semuanya, cuman saya ingin nih, Bu Anggi kan udah seperti sahabat saya sendiri, tadi saya katakan ya kita sudah seperti teman gitu, saking sudah lamanya, dan setiap kali saya ke Jakarta juga ketemu beliau, kemudian waktu saya praktik di Surabaya juga beliau waktu itu sedang ada perjalanan bisnis, jadi kita ketemu gitu. Jadi saya ingin Bu Anggi ini melihat terlebih dahulu nih, melihat niatnya Pak suaminya bagaimana, seberapa kuat cintanya Pak suami, lihat perbedaannya nih, perbedaan sebelum Ibu Anggi menggunakan mustika sekar jagat dan setelah Ibu Anggi menggunakan mustika sekar jagat, proses ngajak rujuknya ini gimana. Saya ingin melihat Bu Anggi ini melihat keseriusan sama Pak suaminya gitu. Jadi bukan saya melarang, bukan. Emang iya sih, memang beda waktu itu Ibu. Bahkan beliau lebih sayang lagi setelah itu, jauh lebih perhatian dan benar-benar rela resign tanpa pesangon dari kantornya di Surabaya itu. Padahal jabatan suami cukup tinggi waktu itu di sana. Ini ya sedikit saya kembali flashback mengingat, dan ada yang parahnya lagi. Bu Anggi tuh ngasih saya surprise. Jadi tiba-tiba beliau ini datang ke klinik sama Pak Amran, coba bayangin. Ternyata beliau sudah cerita sebenarnya dulu tuh gini sudah cerita sama Pak Amran. Saya takutnya kalau jadi kamu wanita yang memisahkan saya dengan wanita simpanan saya. Dia mau ngelabrak ya. Saya disurprisein kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya Pak Amran jadi sadar, kemudian malah beliau berterima kasih gitu ke saya. Katanya sudah dibantu, disadarkan, dibantu diangkat dari lembah kenistaan itu, dibantu mempertahankan rumah tangganya begitu. Ya, dan malah Pak Amran jadi klien saya ya, Mbak Anggi, Bu Anggi sekarang. Jadi dua-duanya. Iya, jadi dua-duanya sering kesini gitu. Kalau Pak Amran sih lebih ke ini sih, bisnisnya beliau ya Pak, pekerjaannya beliau ya Bu ya. Oke. Nggak ikut ya ini sekarang? Iya, beliau memang sekarang nggak ikut karena sudah ada proyek di Bandung. Gitu, coba ikut. Nanti saya wawancarain juga nih bagaimana gitu ya. Jadi next time lah ya, boleh lah ya kita undang suaminya Ibu Anggi, Pak Amran. Halo. Jadi ya supaya ada 2 versi nih, yaitu versi Bu Anggita, kemudian versi Pak Amran, bagaimana rasanya ketika mengalami pengaruh pelet itu, bagaimana jatuh bangunnya dia, bagaimana saat itu mata kita melihat beliau bucin tapi sebenarnya sukmanya diikat. Sukmanya diikat, dipengaruhi karena pelet, karena menggunakan susuk vagina si pelakor gitu. Jadi oke. Sudah cukup jelas ya happy endingnya Bu Anggita sama Pak Amran. Semoga sehat selalu, semoga rumah tangganya semakin sakinah mawaddah warohmah. Salam juga untuk Selin nanti ya. Oke, semoga podcast saya kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Diva Aura semuanya, bisa diambil hikmahnya. Terima kasih juga sudah menonton, dan bagi sahabat Diva Aura semuanya yang ingin konsultasi tentang aura, asmara, dan rumah tangga, boleh menghubungi saya langsung di kontak resmi saya 082 242 101 999, atau kalau misalnya sahabat Diva Aura semuanya ingin membagikan pengalaman Anda, boleh silakan langsung hubungi kontak admin saya dalam video ini. Saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.